kalau saya jujur ya, ini bukan tim B, teman-teman. Ini saya katakan ya, timnas Indonesia saat ini adalah tim C, bahkan tim D lah bisa dibilang. Karena kalau saya lihat ya, semuanya ini berjalan sesuai planning sebenarnya. Mengapa saya bilang seperti itu? PSSI jelas tidak meliburkan kompetisi ketika di Piala AFF. Artinya ya PSSI sudah tahu resikonya gitu. Dan resikonya adalah menurunkan pemain muda. Ya, kalau ya mungkin PSSI meliburkan liga ya seperti Liga Thailand, Liga Vietnam ya. Ya jelas ya sosok seperti Mark Klok, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman ya. Kemudian Fahrudin Arianto ya. Kemudian Malik Rizaldi. Di situ banyak pemain-pemain yang menurut saya lebih mapan dan nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya mengenai update tadi ya. Kalian pasti sudah tahu ya mengenai Piala AFF. Sebenarnya saya malas ya membuat konten kali ini karena emang pasti ya banyak penggemar sepak bola nasional yang meluapkan amarah ya. Itu bukan hanya pemain saja ya, tetapi mungkin pelatih kena korban, kemudian PSSI juga kena korban. Tapi yang jelas teman-teman, ini kita harus paham, kita harus duduk sama-sama bahwa sebenarnya target yang dimiliki oleh PSSI dan juga Sintayong ini adalah hasil yang terbaik, dan PSSI ya juga akan melakukan evaluasi besar-besaran, dan isinya apa saja itu teman-teman saya akan bahas tuntas di konten kali ini. Nah sebelum saya lanjut nonton ya, bagi kalian ya yang hobi nonton sepak bola, HP-nya kecil seperti ini sudah ketinggalan zaman, karena kalau kecil itu di mata perih ya atau pedih. Nah sekarang ya sudah ada solusinya. Kalau nonton sepak bola ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Ini kalau kalian pakai ini ya, layarnya itu jernih ya, besar ya, dan juga ini sudah anti radiasi. Jadi ini bagus banget ya. Buruan yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya. Karena khusus untuk hari ini ya, kalian nanti akan dapat dua ya. Karena beli satu nanti akan dikirim dua ya. Beli satu gratis satu. Langsung kalian garcepin di pojok kiri bawah. Oke, kita langsung bahas kembali ya. Kalau dilihat memang betul target Sintayong ya awalnya ya itu memang ingin ya mendapatkan poin lah, bahkan bisa sampai masuk semifinal. Dan juga ya PSSI pun juga sama ya, ingin sekali menargetkan Piala AFF ini ya adalah bisa sampai ke final ya. Tapi jelas ya itu semuanya adalah target agar para pemain ini punya tujuan ya. Dan menurut saya itu setiap pelatih pun juga memiliki target seperti itu agar lebih terarah ke depannya ya. Dan ya target ini tidak tersampaikan ya. Dan target ini tidak tercapai. Ini pun yang membuat semua pihak ya menyalahkan lagi-lagi Sintayong ya dengan L eksperimen ya. Kemudian Sintayong dengan mode strategi yang mungkin pola lama. Kemudian Sintayong ya lagi-lagi ya ngeles karena memang tidak bisa masuk ke semifinal. Banyak sekali hal-hal tersebut yang menurut saya malah menyudutkan Sintayong. Coba kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, teman-teman. Ketika kalian berbicara mengenai ya, Sintayong L rotasi, L eksperimen, di mana ya kesalahan Sintayong yang paling terbesar? Jelas jawabannya adalah saat melawan China ya. Tapi setelah itu kalian bisa lihat apakah Sintayong memang suka eksperimen? Jawabannya jelas tidak. Jadi ya kekalahan saat melawan Filipina tadi malam pure itu memang kesalahan ya dari para pemain dan juga kurang persiapan, dan juga bagaimana Sintayong sulit ya untuk meracik para pemain ini agar lebih bagus karena memang persiapan mepet. Jadi simpel saja, jadi kita tidak bisa mengatakan kalau Sintayong itu suka eksperimen, kemudian eksperimen selalu gagal ya, minim taktik ya, kemudian membandingkan dengan Coach Indra dan sebagainya. Menurut saya bukan seperti itu polanya. Kalau kita lihat ya, memang saat ini pun ya, kalian bisa lihat ketika timnas Indonesia mendapatkan peluang ya, apakah memang itu bisa 99% gol ya. Ketika sosok Marcelino ya kemudian membentur tiang gawang, kalian juga bisa melihat di situ apakah memang
itu pure ya ketidak keberuntungan? Jawabannya jelas iya. Tapi kalau dilihat seperti Arkan Fikri ya, ketika mendapatkan ya bola yang sangat enak sekali ya, tapi kalian juga bisa melihat di situ memang sulit untuk dikonversi. Artinya finishing kita juga bermasalah, lini tengah kita bermasalah, kemudian di back juga ya, itu juga bermasalah. Ditambah lagi kita di menit 42 yang sudah mendapat kartu merah. Artinya di sini kita tidak ada lagi ajang untuk menyalahkan pemain, menyalahkan pelatih, menyalahkan PSSI, karena sudah jelas ya target di awal. Yani PSSI hanya ingin menargetkan yang terbaik ya, dan itu disetujui oleh Sintayong ya. Jadi kalau dilihat saat ini teman-teman ya, kita harus fokus juga. Katanya kemarin ya banyak yang bilang kalau Piala AFF itu nggak penting. Kemudian banyak yang juga bilang Piala AFF itu piala ciki. Mungkin sebagian dari kalian sebelumnya juga sudah bilang seperti itu. Karena level kita sudah menganggap diri kita itu levelnya Asia ya. Bahkan kita sudah masuk di zona 3 untuk kualifikasi Piala Dunia. Artinya ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita tidak ya mencapai target ya, atau tidak sesuai dengan harapan kalian di Piala AFF, ya kalian harus ingat juga apa yang sudah kalian katakan di awal ya, kalau Piala AFF, Piala CIK dan sebagainya. Dan menurut saya dengan kekalahan saat melawan Filipina ini adalah tamparan bagi para pemain ya, agar mereka bisa memperbaiki ya, karena jelas ya mereka semua masih muda, masih ada SEA Games ya, kemudian juga masih ada Piala Asia U23. Jadi ya dari sini kita bisa banyak belajar. Jadi tidak perlu menyalahkan, karena di jangka panjang ya itu masih ada harapan. Dan menurut saya ini sangat beruntung loh, sekelas seperti Victor Detan di situ, Hobi Caraka, kemudian juga seperti ya Arhan Fikri ya, kemudian beberapa pemain muda lainnya ya, Cahaya Supriyadi ya, Arkan Kakak, banyak sekali di situ. Mereka sudah berlaga di level senior yang bermain dengan pemain yang sudah mapan ya, yang sudah matang dari segi usia yang 28-30 tahun. Kalau dilihat saat ini timnas Indonesia, kalau saya jujur ya, ini bukan tim B teman-teman. Ini saya katakan ya, timnas Indonesia saat ini adalah tim C, bahkan tim D lah bisa dibilang. Karena kalau saya lihat ya, semuanya ini berjalan sesuai planning sebenarnya. Mengapa saya bilang seperti itu? PSSI jelas tidak meliburkan kompetisi ketika di Piala AFF. Artinya ya PSSI sudah tahu resikonya gitu. Dan resikonya adalah menurunkan pemain muda. Ya, kalau ya mungkin PSSI meliburkan liga ya seperti Liga Thailand, Liga Vietnam ya. Ya jelas ya sosok seperti Mark Klok, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman ya, kemudian Fahrudin Arianto ya, kemudian Malik Rizaldi, di situ banyak pemain-pemain yang menurut saya lebih mapan dan juga lebih matang dibanding ya para pemain yang saat ini berlaga ya, Ferrari ya, kemudian juga banyak pemain-pemain muda di situ, Kade Arel ya. Artinya ini bukan squad B, tapi ini bisa dikatakan squad D lah. Karena memang ini pemain yang memang juga jarang bermain di ini, contohnya mendapatkan menit yang cukup di klubnya, kemudian juga langsung berkompetisi di level ASEAN ya. Artinya memang ini sebagai ajang bagi mereka. Jadi kita tidak perlu menyesali hal itu ya, karena ini semuanya bagian dari proses. Kecuali ya kalau kita mengandalkan 9 pemain keturunan atau pemain naturalisasi, kemudian kita gagal, yaitu mungkin beda lagi ekspektasinya. Jadi jangan sampai ya lagi-lagi kita menyalahkan pemain, menyalahkan pelatih. Menurut saya itu kita ya kurang memahami sebenarnya rencana dan juga target awal. Itu saja yang penting. Nah, bagaimana menurut kalian teman dengan hasil tadi malam? Apakah ya Sintayong kemudian para pemain harus dievaluasi besar-besaran? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.